Sebenarnya ini kan perusahaan keluarga. Biarpun salah satu holding kita sekarang sudah IPO, udah TBK ya, tapi it originally started as a family business. So obviously, it's an obligation juga gitu untuk saya ya, dengan cara saya membantu family business berkontribusi gitu. Dan S1, S2 saya dua-duanya I have a Master of Arts. Jadi memang media and communication, dan akhirnya setelah pulang di sini ya I'm starting to help my family business gitu. Karena transportasi itu menurut saya memang agak beda ya, maksudnya itu adalah satu industri yang bisa dibilang keras dan ya complicated dan memang didominate oleh kaum lelaki gitu. Tantangannya apa ya? Sebenarnya nggak hanya di dunia transportasi aja sih, dimanapun juga ya, karena maksudnya kan memang peran perempuan kan sebenarnya masih kurang, udah much better dibandingin dulu, but we're still developing dan tetap masih di-encourage untuk ya lebih meningkatkan peran perempuan, like I've always mentioned in my other interviews as well gitu. Nah menurut saya sebagai perempuan yang masih dibilang I'm still really young, salah satu, dan biasanya kalau meeting biasanya selalu sama yang much older than me, men and women gitu. Biasanya udah aku lah pasti yang jauh lebih muda, jauh lebih muda gitu. Secondly sebenarnya tantangannya adalah gimana caranya tetap menjaga kualitas brand Lorena sendiri gitu, karena kan udah 46 tahun, udah lama banget gitu, dari saya belum lahir kan gitu. Menurut saya brand itu kan sangat susah ya untuk dibentuk ya, and it doesn't take maksudnya ya nggak waktu sebentar gitu untuk kita mendevelop brand gitu. Jadi menurut saya sangat penting that we stay on top of the game, dan brand awareness-nya juga harus tetap selalu disosialisasikan ya, karena tiap hari kan generasi muda kan bertambah terus gitu. Jadi ya mereka ini juga harus tahu gitu, kita harus mengedukasi, because there's this company called Lorena gitu. I don't wanna be like too serious ya, ada waktunya dimana saya harus serius dan tegas ya, karena ya itu penting ya. Sangat dibutuhkan gitu ya kan, at the workplace kan nggak mungkin terlalu hahaha nggak jelas gitu. Cuma on the other hand, I like to have fun tuh gitu. Maksudnya nggak yang terlalu serius gimana banget gitu juga nggak ya, ada timingnya lah, dimana ya kita harus serius, dimana kita juga ya on the other time ya kita lebih laid back aja gitu. Ya, yang pertama pastinya role model saya adalah kedua orang tua saya, both my parents. They're such a great inspiration for me. Ayah saya itu backgroundnya dari militer ya sebenarnya, pensiun dini lalu memulai usaha di ya umur yang ya 30 gitu ya, 30 something, jadi masih sangat muda waktu itu saat memulai Lorena Group, dari cuma 2 bus bisa jadi seperti sekarang gitu. Saya melihat ya ayah saya itu adalah ayah dan ibu saya tuh dua-duanya adalah orang yang sangat bekerja keras, disiplin, dan mempunyai visi dan misi yang besar gitu ya. I mean you have to dream big lah gitu, dan itu yang selalu orang tua saya ajarkan kepada saya, if you're gonna dream, you might as well just dream big gitu. Dan saya yang sekarang disekolahkan dari SMP DJ sampai SMA gitu kan, terus berangkat ke Melbourne S1 S2-nya gitu. Saya yang sekarang ya pastinya karena support dari orang tua dan keluarga lah ya gitu, dikasih kesempatan untuk bisa belajar di sekolah yang bagus gitu. Jadi saya sangat inspired by their life story gitu loh, perjalanannya dulu dari orang ya biasa gitu, dari tentara segala macam ya, akhirnya bisa menjadi perusahaan nasional seperti sekarang. Satu, disiplin. Kedua, always be professional. Oke, maksudnya selain disiplin, you have to be professional. If you have a meeting, be prepared. If you misalnya apa ya, pokoknya kalau aku tuh nggak suka orang nggak prepared gitu loh. Yang ketiga, don't forget to have fun. You have to love what you do. Otherwise, apapun itu ya, mau jadi ibu rumah tangga kah, mau jadi seorang entertainer kah, atau menjadi seorang pengusaha gitu, you have to love what you do and you have to have fun with it. Otherwise, it's gonna make your life miserable gitu. Subjektif ya bagi setiap orang ya. Ya bagi seorang ibu rumah tangga, dia sukses menjadi ibu yang baik ya kan. Kalau sebagai profesional atau pengusaha ya definisi sukses seorang tuh beda-beda lah, you cannot compare. Cuma menurut saya definisi sukses seorang Karina tuh apa ya?
Sebelum kita ngomong sukses, aku biasanya ngomong jangan mikirin sukses dulu deh, mikirin bisa menjadi signifikan apa enggak. Because to me, successful itu bukan semata-mata hanya uang dan ketenaran ya. Are you able to do something significant? Menurut saya saat saya bisa melakukan passion dan talent yang sudah saya terima dari Tuhan gitu loh, dan saya bisa mengimplementasikan itu dalam hidup saya, give it your best, you try hard, and then dan menurut saya tuh it's part of a successful journey gitu. Jadi pertama signifikan dulu deh, jangan terlalu jauh. Karena kan orang pengen aduh sukses gitu kan. Ya maksudnya signifikannya aja dulu gitu. First find your passion gitu. Karena menurut saya passion tuh energi ya. You'll find something kayak exciting within yourself gitu once you find your passion gitu. And I think for me it's important in order to be successful that I stay true to myself gitu. Dan apa ya istilahnya? Ya we can become what we want to be by staying true to what we are. Don't try to be someone else gitu loh, karena itu jatuh-jatuhnya nanti malah nggak sukses gitu ya. Don't lie to yourself gitu loh. Dan terakhir menurut saya definisi sukses itu baru lengkap di saat apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat dan menjadi berkat bagi orang lain.